pemirsa NASA dimanapun Anda berada, saya sekarang di belakang tempat packaging ya, tempat packaging produk-produk agro. Kebetulan kita di lahan yang sempit ini, lahan kurang lebih sekitar berapa ini, 3 meter, 4 meter lah, 4 meter kali kurang lebih sekitar 15 meter ya, 4 meter kali 15 meter kita tutup ya, seperti greenhouse, walaupun ini tidak ideal sekali karena di kanan kiri ini ada bangunan, jadi sinar matahari sehari kurang lebih hanya 4 jam saja. Seharusnya idealnya itu sekitar 8 jam ya, mulai dari pagi jam 7 sampai 10 jam ya, 10 jaman, 10 jam, 8 sampai 10 jam. Tapi ini hanya 4 jam saja. Jadi mulai sekitar jam 11 sampai jam kurang lebih 3 sore aja. Ini sudah redup karena terhalang oleh tembok ya. Namun demikian yang luar biasanya dengan kondisi yang sangat terbatas kebutuhan sinar ya, di antara tembok-tembok ini kita nanam dengan menggunakan teknologi hidroponik. Untuk beberapa komunitas yang sudah kita tanam seperti melon bisa panen dengan bagus, dan sekarang ini kita coba menanam tomat ya, tomat buah. Jadi tomat ini bukan spesial untuk sambal yang gede-gede itu, tapi ini memang untuk arahnya ke konsumsi. Jadi rasanya manis, tidak ada kecutnya sama sekali. Jadi ini menggunakan semua teknologi NASA yang kebetulan di sini kita packaging ya, kita tinggal ngambil saja, mulai dari Green Star, terus kemudian POC, Harmonic, terus Blue Top, terus kemudian mungkin yang tidak, yang padat aja. Jadi semua yang cair kita pakai, termasuk yang serbuk ya, termasuk DSA kita coba di sini juga. Dan alhamdulillah pertumbuhan dengan keterbatasan sinar ternyata cukup bagus ya ini. Ini kita lihat, saya ambil aja salah satu ini ya, contoh ya, salah satu contoh ini tomat. Ini ada dalam satu batang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, masih ada calon lagi di atas ini ya, kecil ini 2. Jadi ada sekitar kurang lebih sekitar 5 rumpun ya, yang sudah ada buahnya, dan ada calon lagi 2 rumpun, jadi cukup bagus sekali. Kita target ini walaupun tidak di lahan normal, tapi bisa di atas 1 kilo per tanamannya ya. Ini di petik pertama ya, kita masih belum melakukan pemetikan karena belum merah semua. Jadi ini berapa rumpun ini, 1, 2, terus kemudian 3, 4, 5, 6 sama 7 sama ini ya, yang atas ini masih ada ini ya, bunga masih ada di atas lagi ya, 7, 8 rumpun ini malah. Terus kemudian ini juga sama, ada berapa rumpun, 1, 2, 3, 4 sampai atas ya, 5, 6 rumpun ini, 6 rumpun, rata-rata 7 ya, 7 rumpun. Kita lihat ini ya, kondisi tanamannya cukup sehat, tidak ada apa namanya, jamur sama sekali. Kemudian kita pakai sejak awal itu korin, terus kemudian sama glue ya, korin sama glue. Bahkan untuk hewan-hewan kecil itu kita pakai apa namanya, menggunakan BVR plus. Sebenarnya kita masih punya, karena kita di pabrik ya, masih punya stok curah untuk pentana, jadi kita kasihkan di sini. Dan benar-benar nih kita lihat nggak ada yang kena sama sekali, kena penyakit atau kena hama. Kita lihat ini berapa ini, 1, ini 2 rumpun ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rumpun, rata-rata 7 rumpun luar biasa ini ya. Kita lihat di sini, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 atas ya. Inilah kondisinya ya, cukup bagus ya. Kalau mau coba gitu ya, ini saya ambil aja, nanti kita coba ya rasanya seperti apa ya aja. Jadi nggak ada kecutnya, ini langsung dimakan nggak apa-apa karena zero pesticide, zero chemical pesticide, tidak ada kimia ya, obat-obatan kimia sama sekali, sehingga langsung
dimakan aja nggak masalah. Nggak ada kecutnya sama sekali. Ayo, rasanya arahnya ke manis dan gurih ya. Ya kondisinya. Jadi ini bentuk keisengan saja sebenarnya, bukan dikerjakan secara serius, dikerjakan secara apa? Ya kayak iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng berhadiah. Enggaknya harusnya cukup lumayan. Jadi ini menggambarkan, ini blok 1 ini hanya kurang lebih kita berapa ya Pak? 12 meter persegi ya, 4 kali 5 lah ya, 4 kali 5 20 meter persegi aja kita bisa menghasilkan ya. Kita punya lahan 20 meter persegi saja sekitar rumah bisa seperti ini ya. Coba bayangkan kalau misalnya sekali petik kita bisa mendapatkan kurang lebih 20 kilo ya, 20 kilo. Harga tomat sekarang berapa Pak? 8.000. Belum tahu ya, kita anggaplah 8.000 ya, 8.000 kali 20 kali 60.000 ya. Ya, jadi lumayan untuk bantu bayar listrik lah ya di rumah itu. Kalau bisa 1 bulan petik 3 kali aja udah lumayan itu, udah 500.000 untuk lahan hanya ini saja. Untuk ya, kalau kita panen 3 kali rata-rata misal 20 kilo saja ya. Ini kita lihat lagi yang masih hijau itu masih banyak sekali. Ini sengaja kita robohkan karena kita berharap nanti tidak terlalu bebannya tidak terlalu berat ya, sehingga kita buat seperti ini ya, karena kalau kita biarkan ke atas ini sangat berat sekali ya, bahkan dikasih bantuan tali pun masih doyong ya, sehingga kita perlu seperti ini ya. Segar sekali, semuanya segar, nggak ada yang busuk ya, satu pun nggak ada yang busuk ya, satu pun nggak ada yang busuk ya. Kita memang pakai semi hidroponik ya, semi greenhouse ya, jadi seperti ini, tapi atasnya tidak menggunakan plastik UV, atasnya menggunakan seperti itu. Jadi kita kebetulan punya bekas-bekas gitu ya, kita pakai aja itu bekas-bekas apa namanya, karbonat ya, polikarbonat yang transparan ya, kita buat seperti itu. Di sebelah sana kita juga ada lahan kurang lebih sekitar 4 kali 4 saja ya, 4 kali 4 aja, itu kita manfaatkan untuk perikanan ya, budidaya ikan, nanti kita bisa lihat ya. Jadi ini salah satu contoh pemanfaatan lahan sempit di sekitar rumah ya. Ini sangat efektif sekali. Memang ini mungkin modal alatnya aja yang agak besar, tapi sebenarnya tidak terlalu besar karena ini menggunakan kayu-kayu, tidak harus menggunakan tidak menggunakan bajaringan ya, tidak perlu bajaringan seperti ini ya. Jadi ini contoh, kita memberikan contoh kepada Anda yang di rumah, ibu-ibu yang ketika suaminya bekerja ya, sebenarnya masih bisa menghasilkan dari sekitar rumah kita ya. Ini lumayan sekali untuk membantu membayar listrik lah ya, membayar listrik rumah itu biar dibayarkan oleh tanaman yang ada sekitar rumah kita ya. Saya juga punya cerita ya, ada suatu pondok ya, pondok di Jogja gitu ya, yang kita bina itu untuk pembayaran listriknya hanya mengandalkan pepaya California yang ditanam sebagai pagar, itu sudah bisa membantu untuk membayar listrik. Jadi begitulah kita mulai berpikir secara cerdas dengan kondisi sekarang yang katanya ini krisis, sehingga kita bisa memanfaatkan sebenarnya hidup hemat dengan memanfaatkan lahan-lahan di sekitar kita untuk budidaya kebutuhan sehari-hari seperti tomat. Ini bisa juga sebenarnya dibuat sayuran ya, dibuat sayur ya, tanam sayur seperti jaisim, terus kemudian kangkung ya, itu bisa ya, bisa, tidak harus menggunakan tanaman ini. Di sebelah sana, ayo kita ke sana,
masih ada lagi tapi masih pertumbuhan vegetatif ya, belum generatif yang di sana itu. Namun demikian juga tanda-tanda untuk buahnya juga cukup bagus ya. Ini jadi ada 3 blok ya, blok 1, blok 2 yang tengah ini, blok 3 yang sebelah sana. Ini beda umur ya Pak, gimana ya? Beda berapa? Selisih cuma berapa hari ya. Jadi kita lihat ini. Buahnya juga cukup bagus. Ini nanti mungkin perlu dikurangi. Ini kurangi aja. Ini terlalu rimbun ya dibandingkan sana, ini terlalu rimbun. Tapi buahnya cukup bagus, masih bagus sekali ya, dengan umur yang lebih muda. Mungkin sekitar 1 minggu gitu ya. Oke, kita lihat di sini, ini blok 2 dan tidak ada penyakit sama sekali ya. Ini berkat korin, kita kasih korin. Jadi korin glio itu kita berikan secara selang-seling, itu ada maupun tidak ada ya, ada maupun tidak ada serangan, karena memang sifatnya preventif. Jadi kalau misalnya dia posisi lahannya itu belum ada penyakit, dia bisa menjadi repellent, penolak. Jadi bibit penyakit dan hama itu tidak akan datang ke lahan kita. Tetapi kalau misalnya itu sudah ada, itu bisa mematikan. Tapi setidaknya kita tekankan di sini bahwa pemakaian glio dan korin itu memang mulai dari awal ya. Mulai dari awal tanam itu rutin harus dikasihkan untuk supaya kondisinya seperti ini, tidak ada serangan hama dan penyakit. Nah, ini beda karena ini jenisnya aruru ya, tapi sudah ada. Ini tomat cherry seharusnya untuk dataran tinggi ya, dataran tinggi. Namun kita coba di tempat ini ternyata ada walaupun kecil. Kemarin saya pesimis bisa berbuah ya, ternyata masih bisa berbuah ya. Seharusnya di atas 800 ya, di atas 800 ini baru bisa. Ini tomat cherry atau aruru. Nah, ini yang tadi seperti biasa. Kalau yang ini memang satu blok kita buat riset, ini benar-benar fungsi riset trial and error. Jadi untuk membandingkan perlakuan. Jadi kita tidak berharap produksi di sini. Yang kita berharap produksi ada di blok yang sebelah ini sama blok 1. Jadi begitu pemirsa, kita sekali lagi saya tekankan pemanfaatan lahan sekitar rumah itu sangat vital dengan penting untuk pertama untuk aktivitas ibu-ibu yang mungkin tidak bekerja, yang menunggu suami di rumah, untuk mengajari kepada keluarga dan anak-anak untuk peduli di bidang pertanian, untuk peduli dan tertarik, untuk menumbuhkan ketertarikan anak untuk terjun di pertanian, mengajari mereka daripada main HP dan sebagainya, mungkin bisa diarahkan untuk yang lebih produktif seperti itu. Kemudian juga bisa membantu keuangan keluarga, dalam hal ini bisa membantu mesin listrik, laundry dan sebagainya. Ini cukup bagus lah seperti itu. Dan dengan kondisi organik pun kalau kita menawarkan itu ke tempat-tempat yang lebih elitis itu ya, mungkin perumahan atau apa itu, dengan kita labeli organik, itu harganya juga bisa nggak ada ulat, nggak ada jamur ya, nggak ada ulat, jamur, nggak ada yang roboh atau nggak ada yang kering atau tidak ada yang keriting ya. Nah, ini yang sudah seharusnya sudah mulai petik ini ya, sudah mulai petik, mungkin bisa ini kali petik ini bisa 20 kilo, ini bisa yang merah-merah kita petik ya. Dan nanti mungkin 3 hari lagi petik lagi, 3 hari lagi petik lagi begitu. Jadi satu bulan bisa 4-5 kali petik, kita berharap seperti itu. Jadi begitu saya memberikan ulasan sebentar mengenai tomat yang ada di belakang tempat packaging di daerah Condong Catur, Yogyakarta, di lahan yang sempit dan minim. Mungkin bisa di syuting Pak, ini Pak. Ya ini tembok ya, ini tembok ini. Jadi ini bukan paranet, ini tembok ya. Itu juga tembok, ini tembok, ya, tembok semua. Jadi otomatis sinar matahari ya itu hanya 4 jam sehari, sangat tidak ideal untuk pertanian, tapi ternyata masih bisa tumbuh dengan bagus ya. Demikian yang bisa saya laporkan.
Semangat pagi, never give up. Agronasa, yes, yes, yes.